Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Selasa, Pekan Biasa ke-26, Bulan Kitab Suci Nasional 28 September 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Francisca Ambarita Hakarem dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengar ketika dua murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Hal itu dikatakan mereka karena orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus karena perjalanannya saat itu menuju Yerusalem. Kekerasan tidak seharusnya dibalas dengan kekerasan. Untuk memadamkan api bukan dengan api, melainkan dengan air. Prinsip kehidupan seperti itulah yang hendak diperhatikan oleh Yakobus dan Yohanes terhadap orang-orang Samaria yang dianggap menghambat dan menghalangi perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Orang-orang Samaria menolak kehadiran Yesus yang mau melewati desa mereka. Yakobus dan Yohanes bermaksud membalas perbuatan orang-orang Samaria tersebut. Namun, Yesus tidak menyetujui tindakan mereka. Bahkan Yesus menegur mereka. Yesus tidak pernah memperbolehkan para muridnya menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan. Dalam situasi yang sesulit apapun, para murid harus tetap mengedepankan kasih dan kelembutan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari, seringkali juga kita akan menghadapi penolakan. Penolakan merupakan salah satu pengalaman yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Pengalaman ditolak seringkali membuat kita kecewa, marah, dan benci. Meski demikian, pengalaman pahit seperti itu tidak boleh melunturkan kebaikan hati kita. Penolakan hendaknya kita
sebagai ujian atas iman kita. Mengikuti Yesus berarti mengikuti penderitaan dan kematiannya. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kekerasan. Karena ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka kebaikan tidak akan pernah tumbuh di bumi ini. Namun ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, kita akan menaburkan kasih, menaburkan air di tengah api yang sedang membara. Lalu kemudian api itu akan padam dan menjadi kasih-kasih yang lain bagi orang-orang di sekitar kita. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Yesus Putramu terkasih mengajak kami untuk mengikutinya tanpa menengok apa yang telah lalu. Buatlah kami pantas bagi kerajaan-Mu, sehingga kami bersedia dan dengan setia mengikuti panggilan-Mu, serta melaksanakan sabda-Mu, menjadi pelaku-pelaku kasih